bagaimana kita merencanakannya? Ya. Jadi ada perbedaan definisi dari transportasi dan definisi dari perencanaan transportasi. Ya. Pengertian perencanaan transportasi itu ada 3 komponen utama yang mempengaruhi perencanaan transportasi, ya, dan kerangka dalam proses perencanaan transportasi. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, ya, perencanaan transportasi itu adalah berbagai kegiatan transportasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan. Ini kalau misalkan transportasi ini tidak direncana dengan matang, tidak direncana dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan, polusi udara, polusi suara, dan lain-lainnya. Di mana semakin lama, ya, kualitas dan kuantitas permasalahan ini akan semakin besar kalau kita tidak segera menyikapi. Maka dalam hal ini diperlukanlah adanya suatu proses perencanaan transportasi. Nah, ini yang gunanya kenapa transportasi itu kita harus perlu perencanaan yang bagus, yang matang, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi polusi udara, polusi suara, ya. Karena kalau ini tidak kita rencanakan dengan matang, Pak, di mana masalah ini makin lama makin baik kualitasnya, kuantitasnya makin besar. Nah, dan ini akan menimbulkan suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti kita lihat di Jakarta, ya, walaupun perencanaan sudah matang, tapi tetap terjadi kemacetan. Ya. Kemudian perencanaan transportasi itu adalah suatu proses perencanaan transportasi yang bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dari beberapa solusi yang ada dengan sumber daya yang tersedia. Itu menurut pendapat dari Black pada tahun 1981. Ya. Jadi kenapa kita membuat perencanaan transportasi? Supaya kita memberikan solusi yang terbaik. Nah, kita kan banyak solusi nih. Solusi supaya tidak macet, dibikin jalan tol, dibikin macam-macam, dibikinlah macam-macam lah, terowongan, jalan, itu kan suatu perencanaan. Tapi tujuan dari perencanaan itu sendiri adalah memberi solusi terbaik dengan, ya, menggunakan sumber daya yang tersedia. Ya, itu perencanaan yang baiknya seperti begitu. Jangan kita perencanaan yang baik tapi sumber daya tidak ada. Kita harus misalkan harus import, harus ini. Ini kan tidak baik juga, ya. Perencanaan yang baik itu bagaimana dia berencana tapi menggunakan sumber daya yang ada. Misalkan kita merencanakan daerah Batam, ini contoh, ya, kita membuat daerah nanti yang sedang direncanakan oleh Pak Wali Kota itu jalan untuk sepeda, ya, supaya bersepeda itu punya jalur sendiri, jalur khusus. Nah, jadi pasti ini akan diserahkan ke perencana, ya. Perencana bisa jadi siapapun yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota. Maka seorang perencana dia harus merencanakan bagaimana dia bisa merencana jalan untuk bersepeda tadi, tapi dia tidak harus mengimport menggunakan sumber daya yang dari luar. Kalau bisa menggunakan sumber daya yang ada di Batam, nah, itu baru perencanaan yang baik. Kalau merencanakan elit-elit tapi semuanya sumber daya itu dari luar Batam, akan menimbulkan cost yang tinggi. Jadi perencanaan yang baik itu adalah bagaimana dia memecahkan dari beberapa solusi yang terbaik, tapi menggunakan sumber daya yang ada yang tersedia di daerah masing-masing. Kemudian perencanaan transportasi juga itu merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan transportasi. Ini menurut pendapat dari para ahli namanya Tamin dari tahun 2000. Jadi di mana pengertian transportasi ini menurut para ahli ada 2 pendapat. Tadi pengertian transportasi ada 2, ada Marlock, ada Wright. Sementara definisi dari perencanaan transportasi itu ada 2 juga yang mengatakan dari para ahli, yaitu Black pada tahun 1981 dan Tamin pada tahun 2000. Di mana kami mengatakan bahwa perencanaan itu merupakan bagian dari proses untuk mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan masalah transportasi. Ya. Kemudian terdapat 3 hal utama yang mempengaruhi perencanaan transportasi. Yang pertama, penggunaan lahan atau land use. Ya. Jadi kita harus memperhatikan juga lahan yang kita gunakan. Dalam hal ini penggunaan lahan berarti apa? Penggunaan lahan itu secara legal.
pada suatu daerah tertentu. Misalkan untuk daerah perumahan, ya, atau daerah pemukiman, kemudian daerah industri dan lain-lain sebagainya. Tipe struktur yang dibangun pada lahan tersebut, misalnya rumah, pabrik, kemudian sekolah dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengukuran besarnya intensitas aktivitas sosial dan ekonomi yang ada pada lahan tersebut, misalnya pada populasi, pekerja, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan lahan ini harus jelas, Pak. Tidak boleh tidak jelas, ya. Karena misalkan nanti Pak Pandi, Pak Uswa atau Pak Tri ada proyek untuk membangun kawasan baru, di mana kawasan itu adalah kawasan perumahan, ya, atau kawasan pemukiman. Selain Bapak membangun kawasan tersebut, Bapak harus membangun jalur transportasi. Ya, bagaimana proses transportasinya? Berbeda dengan kawasan industri. Bapak harus mempertimbangkan untuk yang lewat untuk itu adalah bukan truk, ya, truk gandeng atau kontainer. Sementara lahan untuk bikin perumahan atau pemukiman tidak perlu perencanaan untuk melewati truk, karena mungkin untuk paling besar paling bis, ya, itu pun untuk mengangkut para pekerja. Mana tahu di daerah pemukiman tersebut banyak pekerja, maka mungkin ada bis dari perusahaan atau apa, tapi kebanyakan ada mobil yang kecil, ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan ini secara legal. Untuk apa lokasi itu dibangun, termasuk pemukiman kah, industri kah dia, sebagainya, ya. Kemudian lahan tersebut tipe strukturnya apa? Apakah untuk rumah, tentu pabrik, sekolah dan lainnya? Karena ini apa, Pak? Karena ini berpengaruh terhadap aktivitas sosial, berpengaruh juga terhadap aktivitas ekonomi pada lahan tersebut. Nah, kemudian populasi orang yang para pekerja itu mempengaruhi dalam proses perencanaan transportasi. Itu masuk dalam kategori penggunaan lahan, ya. Kemudian ada lagi kategori kedua, ya, penyediaan transportasi atau transportasi supply. Ini yang juga merupakan bentuk fisik dari jaringan penghubung antar lahan. Jadi ada lahan itu kan ada land use kan banyak macam nih. Ada misalkan 1, 2 atau kawasan lah. Misalkan kawasan tunas ke kawasan kabel misalkan. Itu kan daerahnya kan berbeda. Maka perlu penyediaan transportasi untuk menghubungkan antara lahan yang satu ke lahan yang lain. Penyediaan transportasi diantaranya seperti apa? Variasi dari jaringan transportasi seperti jalan untuk jalan kaki, ya, jalan raya, jalan tram atau rute bus atau jalan kereta api. Ini penyediaan transportasi. Ini kita bervariasi tergantung kebutuhan, Pak. Ya. Kalau memangnya jauh dan mengangkut populasi yang banyak, lebih baik menggunakan kereta api. Ya. Ya, ini tergantung dari kebutuhan. Ya. Kemudian bagaimana karakteristik operasional dari jaringan transportasi tersebut, seperti waktu perjalanan, biayanya, tingkat pelayanannya. Ya, ini merupakan karakteristik dari bentuk operasional dari jaringan transportasi. Waktu perjalanan, ya, mungkinnya tidak macet, ya, kita rencanakan itu gimana waktu tempuhnya tidak terlalu lama. Kemudian biayanya kalau bisa murah, tidak terlalu mahal. Kemudian tiket pelayanan itu bagus, servisnya bagus, semuanya bagus. Ini salah satu variasi dari perencanaan penyediaan transportasi untuk jaringan transportasi yang mungkin akan kita laksanakan, ya. Kemudian yang faktor ketiganya adalah lalu lintas, ya, atau traffic. Ini juga merupakan akibat dari adanya penggunaan lahan atau land use tadi dan pembunuhan transportasi. Jadi tadi kita ada land use, Pak. Itu kan kawasan. Kemudian kita ada punya jaringan. Nah, kalau ada jaringan kan itu masih berbentuk benda, jalan apa. Tapi yang ketiga itu unsur yang ketiga adalah adanya lalu lintas, baru ini berjalan ya. Tapi kalau ada lahan saja itu benda mati. Kawasan kan benda mati, tidak ada masyarakatnya, tidak ada pergerakan transportasi. Kemudian sarana jaringan transportasi itu baru jaringan ya Pak, bentuk jalan. Untuk jalan, baik jalan untuk jalan kaki, baik jalan kereta api, untuk jalan raya, itu kan baru jalan. Tidak ada pergerakan transportasi.
Maka yang faktor yang ketiga adalah lalu lintas. Nah, ini baru terjadi pergerakan, baru terjadi traffic, ya, lalu lintas. Itu sudah mulai berjalan, maka ini kita disebut baru dikatakan transportasi. Ya. Maka pergerakan pejalan kaki dan kendaraan itu merupakan representasi dari pergerakan horizontal dari orang ataupun barang pada jaringan transportasi. Ini menurut teori dari salah satu pakar ahli di bidang transportasi, itu Black, yang dinyatakan pada tahun 1981. Ya. Jadi itu pergerakan orang, ya, yang merupakan pergerakan horizontal. Nah, jadi orang ataupun barang itu merupakan pergerakan horizontal, ya, daripada jaringan transportasi tadi. Misalkan orang ini akan bergerak di land use 1 kan land use 2, ya, baik itu jalan kaki ataupun melalui kendaraan. Nah, pergerakan inilah disebut dengan pergerakan horizontal. Ya. Ini apa? Merupakan representasi dari transportasi. Ya. Itu menurut Black. Kemudian terdapat beberapa cara pendekatan untuk desain suatu sistem transportasi. Nah, pendekatan ini biasa disebut dengan proses, ya, disebut dengan perencanaan sistem atau proses desain. Jadi pendekatan-pendekatan. Jadi sebelum kita membuat suatu perencanaan transportasi, kita perlu melakukan suatu proses namanya pendekatan. Ya, pendekatan ini disebut dengan perencanaan sistem atau proses desain. Ya. Selanjutnya ini kita cepat saja. Nah, gimana kerangka untuk proses perencanaan transportasi? Ya. Itu kerangkanya ada 7 langkah. Ya. Misalkan nanti Pak Pandi atau Pak Usuk atau Pak Tri dapat proyek bagaimana merencanakan transportasi. Ya. Kalau misal transportasi itu memang sudah ada jalan pengembangan, beda dengan perencanaan transportasi memang jalan baru, Pak. Ya, berbeda dia. Kalau jalan baru memang itu yang tidak ada sama sekali kita membuat jalan. Tapi kalau sudah ada, kita harus menghitung HLR-nya, ya. Kemudian banyak hal-hal. Tapi ada 7 langkah yang kerangka yang Bapak harus lalui proses itu. Yang pertama, Bapak harus memformulasikan tujuan dan sasaran. Ya, itu. Yang kedua, itu namanya mengumpulkan data. Jadi diinformasikan dulu tujuannya apa, sasarannya apa, kemudian mengumpulkan data. Kemudian dari data yang sudah terkumpul dilakukan dengan analisis, ya, metode apa yang Bapak gunakan. Ya. Data sudah terkumpul nih, Bapak sudah melakukan survei, ya. Kemudian terkumpul data, kemudian metode apa yang Bapak gunakan untuk menganalisa data tersebut. Kemudian yang langkah yang keempat, Bapak melakukan suatu peramalan-peramalan. Ya. Bagaimana kemungkinan-kemungkinan, ya. Nah, diramal dulu, Pak, karena ini memang belum ada, tapi kita bisa harus meramal dulu kejadian-kejadian yang akan datang. Tapi dalam bentuk peramalan-peramalan. Kemudian kita memformulasikan rencana alternatif. Jadi rencana itu jangan satu. Kalau ini gagal, ada rencana alternatif yang lain. Jadi minimal harus 2 perencanaan. Karena kan perencanaan A itu gagal, tidak bisa kita laksanakan, ada alternatif lain, perencanaan B. Ya. Kemudian setelah kita memformulasikan rencana alternatif tersebut, yang langkah yang ke-6 itu adalah bagaimana mengevaluasi. Ya, kita lakukan evaluasi. Setelah evaluasi ini lolos, ya, baru kita melaksanakan implementasi dari perencanaan yang kita buat. Di sini saya akan bahas satu persatu, ya, tentang kerangka tadi. Yang pertama itu adalah memformulasikan tujuan dan sasaran, atau kalau ya kita sebut formulasi of goal and objectivity. Ya, dimana ini adalah suatu tahapan dalam menetapkan tujuan dan dari proses perencanaan. Saat yang kita bisa mengidentifikasi permasalahan, ya, pengenalan permasalahan dan keterbatasan yang ada. Jadi ini masih bersifat teori, Pak. Teori-teori, ya. Jadi sebelum kita memulai itu kita melakukan satu presentasikan masalah apa permasalahan yang ada, ya. Kemudian bagaimana kita mengenal masalah tersebut. Kemudian
Setiap masalah itu punya keterbatasan, kemampuan. Nah, apa keterbatasan yang ada? Baik itu tentang daerah, ya, tentang kebijakan. Misalkan kita membuat, tapi daerah ini daerah hutan lindung. Nah, itu kan tidak bisa juga, Pak. Kita mengumumkan land use 1 kan land use 2. Tapi yang kita lalui hutan lindung misalkan. Nah, itu kan agak sulit. Nah, maka keterbatasan itu kita harus formulasikan dulu. Kita harus kumpul dulu tahapan itu. Jadi kita mengumpulkan data-data dulu, mengidentifikasikan permasalahan, ya, baik tentang apa masalah yang akan terjadi, kita kumpul dulu. Itu namanya memformulasikan tujuan dan sasaran. Kemudian baru proses selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah harus pengumpulan data yang relevan, ya. Jangan yang tidak relevan. Kalau relevan nanti kita punya data bias. Maksud yang relevan ini, ya, yang berhubungan dengan perencanaan yang kita buat. Tentu ini kita melakukan survei-survei, ya, survei di lapangan. Apa yang kita buat, ya, itu kita harus survei dulu. Lalu kita kumpulkan data. Dan ingat sekali lagi, data yang kita kumpulkan adalah data yang relevan dengan perencanaan yang kita buat. Apa kita kira-kira yang relevan, itu yang kita ambil. Tentu melakukan dengan teori survei yang harus dilaksanakan. Setelah data terkumpul, ya, baru kita melakukan namanya metode analisis atau analytical method. Ini tahap menganalisa data dan mengembangkan metode kuantitatif yang cocok, ya, untuk mengerti sistem. Jadi ini sama Bapak bikin tesis, hampir-hampir mirip ini, ya, tak jauh beda. Sistem kerangkanya sama. Bapak mencari permasalahan dulu, itulah mencari apa judulnya, kan sama itu. Judulnya kan masalah. Apa masalah yang Bapak akan bahas? Kumpulkan data-datanya. Setelah data terkumpul, metode apa nanti yang Bapak gunakan? Untuk tesis misalkan, variabel apa? Metodenya apa? Mungkin pakai SEM, mungkin pakai SPSS. Ya, itu kan metode, Pak. Tapi Bapak sudah ada data, sudah ada permasalahan, sudah ada variabelnya, baik variabel independen, dependennya, bagaimana keterkaitan satu variabel dengan variabel lain. Ini tak jauh beda. Cuma ini land use nama. Land use 1 ke land use 2, bagaimana keterkaitannya. Nah, ya. Kemudian setelah itu Bapak bikin suatu peramalan. Bapak sudah ada data, Bapak sudah tahu permasalahannya. Ya. Sudah Bapak identifikasi permasalahannya. Bapak sudah tahu keterbatasan yang ada apa nanti ini hambatan-hambatan. Sudah tahu, kemudian data Bapak lakukan survei. Setelah Bapak lakukan survei, Bapak sudah dapat data-data yang memang relevan dengan perencanaan Bapak. Sudah terkumpul data. Habis data itu, Bapak menganalisa metode apa yang Bapak gunakan untuk mengolah data ini. Ya. Setelah data diolah, nanti Bapak dapatlah hasil, mungkin signifikan, tidak signifikan misalkan, atau ini bisa menghasilkan misalkan plan, ya. Peramalannya Pak, bagaimana nanti untuk 5 tahun yang akan datang? Bagaimana nanti ini kebutuhan untuk 10 tahun yang akan datang? Jadi peramalan itu satu proses meramalkan situasi kebutuhan di masa yang akan datang. Setelah Bapak menggunakan metode analisa tadi. Nah, peramalan apa yang akan datang? Maksudnya 10 tahun yang akan datang bagaimana nih jalan? Mungkin tak muat lagi. Contoh begini. Jalan dari Muka Kuning ke Batam Center misalkan. Mungkin waktu dulu satu arah, satu jalan cukup, ya. Tapi sekarang tidak cukup lagi. Kenapa? Banyak pertumbuhan kawasan-kawasan baru, terutama kawasan perumahan. Sehingga apa? Transportasi itu semakin secara kuantitas semakin meningkat. Tidak sebanding dengan jaringan transportasi seperti jalan. Jalan tetap satu, tapi itu apa tuh sarana transportasi itu seperti mobil, kendaraan itu meningkat. Jadi tidak berbanding lurus dia. Ya. Jalan tetap, sementara jumlah kendaraan semakin meningkat. Maka perlu penambahan jalan menjadi 2 jalur, 4 jalur, atau 3 jalur. Ini perlu peramalan. Peramalan kebutuhan untuk di masa yang akan datang. Kemudian, tahap berikutnya bagaimana memformulasikan rencana alternatif atau formulasi of alternative plan, ya,
Mana tahap dalam menetapkan desain perencanaan alternatif ini untuk situasi kebutuhan di masa akan datang. Jadi Bapak harus punya alternatif lain. Tandanya perencanaan ini, wah ini tidak bisa ini, ya, kita laksanakan, mungkin ada hambatan begini-begini. Maka alternatif lain apa? Nah, jadi punya alternatif yang lain, perencanaan alternatif lain sebagai pengganti seandainya perencanaan yang kita buat ini mengalami hambatan. Ini kan kita sering mungkin Pak Usop sering di proyek-proyek barangkali ya. Memang dalam gambar, dalam bestek begini-begini, tapi dalam pelaksanaan mungkin tidak cocok. Ada apa yang makanya ada kerja tambah atau ada apa tambah kurang. Itu alternatif lain di dalam proses perencanaan. Sehingga perencanaan tidak menjadi terhenti yang bisa menghalangi proses perencanaan. Kemudian setelah itu kita evaluasi, Pak. Jadi evaluasi ini apa? Dalam tahap memilih desain perencanaan yang paling tepat. Kita kan sudah ada 2 perencanaan nih, perencanaan A, B, C. Di antara 3 ini setelah kita memformulasikan perencanaan tersebut, kita evaluasi mana yang lebih baik di antara 3 nih perencanaan ini, yang terbaik, ya itu yang kita ambil. Setelah kita dapat, baru kita implementasikan, ya dalam pelaksanaan. Itulah proses perencanaan daripada transportasi. Ini semua menurut perkiraan para ahli, yaitu Black tahun 1981. Jadi menurut Black, ya, itu ada 7 tahapan dalam perencanaan transportasi. Yang pertama, bagaimana kita memformulasikan tujuan dan sasaran. Yang kedua, bagaimana kita mengumpulkan data. Kemudian kita melakukan metode analisis yang kita gunakan. Yang keempat, kita melakukan peramalan. Yang kelima, kita memformulasikan rencana alternatif yang lain. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi. Yang terakhir kita baru implementasikan ke dalam pekerjaan. Itulah 7 perencanaan. Kemudian kita sudah selesai tentang pengertian transportasi. Kita sudah selesai dengan proses bagaimana perencanaan transportasi. Bagaimana definisinya, pengertiannya, menurut para ahli, kemudian kerangka-kerangka ataupun tahapan-tahapan dalam proses. Pengertian model transportasi ini ada 2, Pak, ya. Ada 2 model transportasi, ada model grafis, ada model matematis, ya. Ya, kemudian ada lagi analisis kebangkitan dari pergerakan transportasi. Ya, menurut para ahli itu ya. Menurut Black juga ini. Jadi permodelan transportasi itu merupakan representasi dari suatu dan didesain untuk tujuan yang spesifik. Permodelan transportasi menjelaskan tentang hubungan antara pengguna lahan atau lalu lintas dan alat transportasi. Ini model ini kalau menurut Black itu ada 3 komponennya yang seperti yang sudah sampaikan tadi di muka, tidak jauh beda, ya. Ada land use-nya, ada lalu lintasnya, trafficnya, dan ada alat. Itu adalah representasi dari ketiga-tiganya. Kalau satu tidak bisa, harus ketiga-tiganya. Representasi dari ketiga-tiga inilah perlu kita permodelan transportasi. Apa yang kita pilih? Mungkin modelnya bisa kereta api, bisa misalkan bis atau jalur mobil pribadi atau sepeda motor atau untuk pejalan kaki. Ini namanya permodelan daripada transportasi. Kemudian model transportasi juga merupakan bentuk penyederhanaan suatu realita atau dunia yang sebenarnya yang merupakan cerminan dan penyederhanaan realita untuk tujuan tertentu seperti memberikan penjelasan, pengertian serta peramalan. Ini model transportasi menurut pendapatnya Tamin, ya. Itu bentuk penyederhanaan atau dari suatu realita, bagaimana realita itu yang merupakan cerminan dari
suatu realita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan membentuk bentuk-bentuk peramalan. Itu ya, mana menurut Black itu permodalan transportasi itu adalah representasi dari ketiga macam unsur land use, kemudian ada alat transportasi dan alat lalu lintas. Tapi menurut Tamin bahwa permodalan transportasi itu merupakan penyederhanaan dari suatu realita kenyataan yang merupakan cerminan, ya, cerminan dari penyederhanaan realita yang memberikan suatu penjelasan, pengertian dan peramalan untuk yang di masa akan datang. Itulah permodalan menurut Tamin. Kemudian dalam permodalan transportasi itu ada dua yang kita gunakan, Pak. Ada model grafis dan ada model matematis. Ini dalam model itu hanya dua saja. Ya. Satu adalah model grafis, yang kedua adalah model matematis. Itu ada model yang menggunakan gambar. Nah, secara grafis ini, gambar, warna, bentuk dan sebagainya. Ya. Ini sebagai penyedia dalam penyampaian informasi mengenai keadaan yang sebenarnya. Jadi model grafis itu bagaimana dia menyampaikan keadaan sebenarnya bukan melalui rumus atau melalui persamaan matematik, tapi melalui bentuk gambar, ya, warna, bentuk dan sebagainya dalam penyampaian informasi, ya, keadaan yang sebenarnya. Kemudian dalam transportasi moda grafis dapat digunakan juga untuk mengilustrasikan terjadinya pergerakan atau arah besarnya yang terjadi yang beroperasi secara spasial atau secara ruang. Nah, ini bisa istilahnya kita menggunakan gambar ini kayak seperti mengilustrasikan, Pak. Kita baru merencanakan tapi kita bentuk modelnya kan bentuk grafis nih. Jadi soalnya itu sudah terjadi, kita ada mobil lewat, ada orang berjalan. Ini kita sering lihat dalam video-video kalau dalam orang memamerkan perumahan. Rumahnya belum ada, tapi seolah rumah sudah ada gambar orang berjalan, ada mobil berjalan. Ya, itu peramalan setelah jadinya seperti itu. Nah, ini namanya model secara grafis. Kemudian ada yang terakhir ini model secara matematis. Ya. Model matematis ini beda dengan grafis. Kalau grafis itu menggunakan gambar, warna, bentuk, ya, macam-macam. Tapi kalau model matematis, jadi matematis pasti menggunakan rumus, Pak. Nah, kita udah tahu itu. Model matematis pasti menggunakan persamaan atau fungsi matematika sebagai media dalam usaha untuk mencerminkan realita. Dia menggunakan rumus matematik. Model matematis, ya, transportasi, ya, bahwa sewaktu pembuatan formulasi atau suatu pembuatan rumus tentang perilaku yang dianalisis menggunakan eksperimen, ya, tentang perilaku mekanisme daripada internal dari sistem yang sedang kita proses model ini. Ada beberapa variasi itu berbeda-beda. Ya. Kalau modelnya bagus, ya orang pusing, Pak, ya, banyak rumus-rumus apa itu formulasi matematik. Jelaskan sesuatu yang cukup kompleks, maka diperlukanlah bentuk dari persamaan matematik. Nyata itu disederhanakan dan diterjemahkan dalam bahasa matematis. Jadi X dengan I, X sama dengan sekian. Namun dalam model matematik ada keterbatasan. Itu ke dalam simbol matematik.
kita namakan dengan X. Bapak membuat tesis, ya motif terhadap misalkan terhadap kepuasan kerja misalkan. Kinerja itu Bapak gampangkan dengan I itu kan variabel independen. Kemudian ada variabel independen rumus matematik. Jadi sementara itu ada dunia nyata. Kemudian buat menjadi suatu simbol matematis. Karena mengartikan, ya kalau kita tidak buat keterangan yang lebih rinci. Ini mungkin ini kalau kita bahas mungkin ini sampai malam Pak, karena ini banyak. Kita lanjutkan besok secara tatap muka di Bintang Kopi jam 8. Berarti Bapak sudah kasih tahu. Untuk selanjutnya kita mungkin Pak Pandi, Pak Yusuf. Nah ini kalau kita lanjutkan ini, tapi jangan takut. Cuma kita lebih tahu ternyata jalan transportasi, ya, perjalanan. Ya. Pak Pandi, Pak Yusuf, Pak Tri, ya. Sama. Oke Pak, nanti ini adminnya mana? Sebelum ini? Ditutup izin Pak untuk foto bersama Pak. Iya boleh. Bentar Pak ya. Fikri, panggil kasih Fik. Iya. Bentar Pak, kita tutup dulu ini. Ya, tutup. Bentar Pak ya, kita tutup dulu materinya sebelum kita foto bersama. Ya, yang foto siapa nih Pak? Saya Pak. Wah, Pak jadi admin ya? Ini Pak Yusuf udah berubah latar belakang nih Pak. Ini Pak. Di depan ini ya. Ini waktu malam. Iya Pak. Dimakan Pak. Nanti kurang anggota. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Sebentar Pak. Ya, biar bagus. Senyum Pak, untuk senyum. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Untuk semuanya. Oh, jadi ketua kelas Pak Tri ya, Pak Tri. Oh ya, siapa? Yang muda lah kita kelas. Kata Pak Yusuf yang besar Pak kemarin. Yang besar badan.
Yalah Pak, oke kalau gitu saya ucapkan terima kasih, selamat malam Pak Tri, Pak Usut, selamat beristirahat, Pak Pandi sudah tidak meninggal. Mungkin besok kita lanjutkan Pak Usut, Pak Pandi mungkin Pak Tri boleh izin ya, karena itu memang ada kan nanti bahan nanti ujiannya seperti biasa kita open book. Itu atau ABC saja sesuai kebutuhan Saja. ABC aja. Dari yang gampang, tapi ABC langsung nilai Pak, cepat ya. Oke Pak Tri, Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam, silakan Pak. Pak Tri.